Sampurasun. Berondak Calobak yang berlokasi di Ciapus, Kabupaten Bogor. Kalau keterkaitannya dalam sejarah Nusantara ini kan kita memiliki banyak kerajaan nih Pak ya. Nah, apakah Punden Berundak yang berlokasi di sini memang ada keterkaitan dengan kerajaan yang berada di Nusantara? Ada kaitannya kerajaan Salaka Negara. Kerajaan Salaka Negara. Tim Nawasira diantar oleh juru peliharanya langsung. Apa misteri atau cerita apa saja mengenai Punden Berundak ini yang berada di Calobak? Nanti kita akan wawancara juru pelihara dari Punden Berundak Calobak. Apakah informasi apa saja yang akan disampaikan oleh beliau mengenai misteri ini? Baik, kita lanjutkan. Iya mah, hampir saja ajar sarang. Meninjau lokasi yang kedua. Alhamdulillah. Tapi lu bedanya apa? Assalamualaikum. Lokasi yang kedua
eukaliptus yang ada di Pasir Keramat. Untuk hari amun di mah mana namina Pak perihal amun pasti kaca mah bapak mau dilebet mau jadi abi mah paling amun lebih siarkeun mah kanggo perjalanan sama kono dapat mana namina abi menyampaikan pendapat harap bener kan gitu kan ke mendapatkan cerita masyarakat dong gitu nah iya mau ke sabab abi kan keterangan informasinya perihal Pasir Kaca sejarahnya lah gitu. Baik pemirsa, saat ini kami sudah berada di tempat yang kedua, masih di Punden Berundak Calobak, yang dimana di sini ada beberapa tempat, yang dimana ini posisi yang kedua, yang di atasnya lagi, yang bisa dilihat dari sini, ini adalah salah satu Punden Berundak yang berada di Calobak, seperti itu bisa dilihat ini yang konon dalam yang disampaikan oleh juru pelihara. Ini memang punden ini sudah berada semenjak setelah zaman prasejarah, yaitu tahun 32 Masehi. Dan di sini banyak sekali orang yang mengunjungi tempat ini dalam artian selain untuk menelisik, mempelajari sejarah ataupun untuk melakukan ritual-ritual yang lainnya. Pak, bisa tolong diceritakan sedikit untuk mengenai posisi yang kedua ini, mengenai Punden Berundak ini? Untuk namanya dan siapa? Oh, ini namanya Keramat Mbah Tolok. Mbah Tolok. Ya, Keramat Mbah Tolok sama yang tadi dibilang Uyut Esi. iya, Mak Uyut Esi. Apa namanya, seumur gitu. Seumur ya. Jadi memang ini sama Punden Berundak ini adalah tempat berdoa ya Pak. Tempat berdoa. Jadi ini memang merupakan tempat berdoa juga. Iya. Jadi bahwasanya pada masa itu
eh, untuk melakukan ritual peribadatan itu, jadi selain tempat yang basis yang ada di bawah, di sini juga Iya, atau salah satu atau berurutan, Pak? berurutan. Berurutan. Jadi setelah di bawah Baru ke sini. baru ke sini. Iya. Gitu. Kalau orang ya memang kalau menuju ya mau ke atas ke Keramat 3, ya dari bawah ke sini dulu baru langsung ke sana. Tapi kalau memang beliau yang datang ke sini udah merasa capek, merasa lelah, tidak bisa melanjutkan ke atas, udah aja di sini. Di sini. Gitu ya. Jadi pemirsa, memang lokasi Punden Berundak Calobak ini itu berlokasi di sekitaran lereng Gunung Salak yang memang memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk menelusuri dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, selain dari tempat ini masih ada tempat yang ketiga, itu posisinya di atas sana yang mendekati dengan puncak Gunung Salak. Ya mungkin dari kami tim Nalasira untuk penelusurannya hanya untuk tempat yang satu dengan yang kedua saja, seperti itu. Yang dimana ini sebagai bukti bahwasanya di Gunung Salak ini terdapat situs bersejarah yaitu Punden Berundak. Yang bisa dikatakan bahwa sejak dahulu bahwasanya di Gunung Salak ini yang merupakan dataran tinggi sudah ada peradaban seperti itu. Jadi peradaban muncul bukan hanya berawal dari dataran rendah. Mungkin peradaban muncul berawal dari dataran yang tinggi. Walaupun posisi berada di pegunungan, di dataran tinggi, itu bukan berarti tidak akan ada peradaban seperti itu. Yang seperti bisa kita lihat bersama bahwasanya di sini sudah ada Punden Berundak seperti itu, yang peninggalan bersejarah yang diyakini pun ini salah satu peninggalan zaman kerajaan Salakanegara, yaitu salah satu kerajaan tertua yang berada di Pulau Jawa seperti itu. Makanya salah satu ciri kerajaan yang tertua itu memang belum ada tulisan. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang lain yang dimana terdapat prasasti-prasasti yang sudah mengenal tulisan. Nah, ini bisa dikatakan bahwasanya ini salah satu peninggalan kerajaan Salakanegara karena memang tidak terdapat tulisan ataupun prasasti. Oke Pak, untuk selanjutnya, kalau boleh tahu Bapak sebagai juru pelihara, apa harapan Bapak untuk para generasi penerus ataupun misalkan untuk masyarakat sekitarnya mengenai situs-situs bersejarah ataupun pesan apapun itu yang ingin Bapak sampaikan, silakan. Ya, kalau pesan Bapak, kalau Bapak kan soal umur, tidak tahu besok, tidak tahu kapan ya. Sebenarnya kalau Bapak udah nggak ada, tolong siapa saja harus diteruskan merawat ini, harus dimulai dan harus dilestarikan gitu, karena jangan sampai ditinggal tempat-tempat orang tua kita dulu, karena nggak bakalan ada kita sebelum orang tua ya. Itu sebenarnya ya, gitu aja ada pesannya, jangan sampai ditinggalin. Baik pemirsa, seperti itulah penelusuran kami dari tim Nalasira. Bahwasanya bisa disimpulkan harapan dari juru pelihara di sini bahwasanya semoga kedepannya situs-situs bersejarah baik yang di sini ataupun di mana selalu terjaga, selalu dilestarikan, karena itu salah satu bentuk peradaban yang telah ada semenjak dahulu. Dan di mana dari peradaban-peradaban tersebut terbentuklah tradisi-tradisi yang lahir yang sampai sekarang masih terjaga. Karena jika pada saat dulu tidak ada peradaban di sini ataupun dimanapun, tidak akan terbentuk yang namanya tradisi-tradisi kebudayaan yang sampai sekarang terjaga. Nah, oleh sebab itu kita sebagai generasi penerus harus selalu menjaga tradisi-tradisi kebudayaan dalam bentuk apapun itu. Ya, salah satunya seperti kita melestarikan tempat-tempat bersejarah ini, jangan kita hilangkan, jangan kita sekampingkan, jangan kita tidak pedulikan. Kita bisa sampaikan kepada siapapun bahwasanya tempat bersejarah, situs-situs bersejarah, apapun itu sangat bermanfaat untuk kita pelajari bersama-sama, baik untuk saat ini ataupun generasi mendatang. Oke, sekian dari kami, tim Nalasira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.